Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Surya, pimpin doanya, Nak. Ibu, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, tetap semangat dan fokus belajar ya, walaupun di masa pandemi saat ini. Harus tetap semangat dalam beraktivitas, oke? Nah, baik. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Surya? Siapa yang tidak hadir, Surya? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Alhamdulillah. Nah, baiklah. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, Ibu kan sudah membahas sedikit nih mengenai definisi dari teks eksposisi. Ayo, siapa yang masih ingat nih? Apa itu teks eksposisi? Siapa yang masih Iksan ingat? boleh menjawab, Bu? Iksan, Bu. ayo Iksan. Ya, Bu. Ya, silakan. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat atau opini, Bu. Teks yang berisi sebuah pendapat atau opini, ya. Nah, baiklah. Jadi pada hari ini Ibu akan membahas pada KD 3.3-nya, yaitu mengidentifikasi struktur ya, struktur isi dan kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, indikatornya mengidentifikasi struktur isi dan kebahasaan dari teks eksposisi, kemudian mengidentifikasi unsur kebahasaan dari teks eksposisi, lalu menganalisis struktur isi dan kebahasaan dari teks eksposisi. Lalu, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur isi dan kebahasaan dari teks eksposisi. Lalu peserta didik juga diharapkan mampu menganalisis struktur isi dan kebahasaan dari teks eksposisi. Baik, kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, pada saat kalian menyampaikan atau mengemukakan sebuah pendapat, utarakanlah pendapat tersebut dengan dilandasi dengan bukti-bukti yang kuat. Baiklah, Ibu langsung masuk ke materi hari ini ya. Sebentar. Sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Baik. Jadi, sebelum Ibu masuk ke materi kita pada hari ini, siapa yang tahu apa saja unsur-unsur dari teks eksposisi itu? Pertama itu tesis atau pernyataan pendapat. Ya, Lalu yang dua. Argumentasi. Ya. Dan yang terakhir penegasan ulang. Iya, hebat. Nah, struktur teks eksposisi itu ada tiga. Yang pertama itu tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua itu argumentasi. Yang ketiga penegasan ulang. Baik, lanjut ke unsur kebahasaan teks eksposisi sekarang. Ya, siapa yang tahu? Apa saja unsur-unsur kebahasaan yang biasanya terdapat di dalam sebuah teks eksposisi? Aisyah mau menjelaskan, Bu. Aisyah, ayo Aisyah, silakan. Unsur kebahasaan teks eksposisi itu meliputi yang pertama pronomina yang merujuk pada kata saya, engkau, dan dia. Untuk nomina, yang kedua itu nomina yang merujuk pada kata meja, rumah, pensil, dan sebagainya. Yang ketiga itu verba, adjektiva, dan adverbial. Yang keempat itu konjungsi atau kata hubung. Dan yang terakhir itu istilah kata dan makna. Ya, itu yang namanya unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Jadi, unsur kebahasaan teks eksposisi itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada pronomina, ada nomina, verba, adjektiva, dan adverbia.
Kemudian ada konjungsi atau kata hubung. Lalu ada istilah dan makna kata. Ini untuk unsur kebahasaan teks eksposisinya ya. Baik. Nah, untuk lebih memudahkan kalian lagi dalam memahami sebuah teks eksposisi, Ibu akan menyajikan sebuah contoh. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama ya. Ini ada contoh teks eksposisi yang judulnya tentang pendidikan. Ibu akan menanyakan mengenai struktur maupun unsur kebahasaan yang ada di dalam contoh ini. Menurut kalian, mana yang merupakan tesis atau penegasan ulang pada contoh teks eksposisi tentang pendidikan ini? Saya, Bu. Ayo, silakan, Nak. Tesis atau pernyataan pendapat terdapat pada paragraf 1. Kemudian untuk struktur argumentasinya yang mana saja? Ulan, Bu. Siapa? Ulan. Ayo Ulan. Ulan, Bu. Bagian presentasi terletak pada paragraf 2, 3, dan 4. Bagian penegasan ulangnya di paragraf berapa? Iksan mau menjawab, Bu. Iksan, ayo silakan Iksan. Ya, Bu. Kalau menurut Iksan, Bu, bagian penegasan ulangnya itu terdapat pada paragraf terakhir, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membentuk sebuah kelompok diskusi. Jadi kelompok diskusi ini nanti akan membahas sebuah teks eksposisi yang Ibu sajikan di dalam sebuah LKPD. Baik, Untuk kelompok 1, kelompok Rizal sudah buka WA-nya kan? Di situ ada pembagiannya, penjelasannya. Coba Iksan dan Surya dipahami ya. kalian boleh cari dari sumber lain atau referensi lain. Silahkan, baik itu dari YouTube, browsing-browsing internet, silahkan. Sudah selesai diskusinya? Nah, ini kelompok 1 sudah terlihat. Oke, terima kasih. Ya, siapa sebagai pembicaranya? Rizal ya? Rizal, Ibu. Baik, silakan. Penjelasannya, jadi yang Rizal mau yang pertama itu dari hasil identifikasi. Yang pertama, Ya. pada teks eksposisi tersebut terdapat 3 struktur yang membangun, yaitu ada tesis atau pernyataan pendapat yang terletak pada paragraf 1. Kemudian ada argumentasi yang terletak pada paragraf 2, 3, 4, dan 5. Dan bagian penegasan ulangnya terletak pada paragraf terakhir. Untuk unsur kebahasaan pada teks eksposisi tersebut diantaranya pronomina, penunjuk, nomina, menggunakan verba, terdapat beberapa kata hubung seperti konjungsi. Lalu ada beberapa menggunakan istilah kata. Nah, dari hasil analisis kami, untuk yang pertama itu tesis yang terdapat pada paragraf 1. Membahas tentang, yaitu tadi seperti yang disampaikan teman-teman, sistem pendidikan di Indonesia saat ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Yang kedua itu argumentasinya pada paragraf 2. Memaparkan tentang kurikulum 2013 diutamakan untuk sekolah-sekolah yang berakreditasi A, dan paragraf 3, 4, 5 memaparkan berbagai pendapat, yaitu yang pertama Musliar Kasim selaku Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Mutia Hatta yang mengungkapkan pendapatnya mengenai kurikulum 2013. Nah, terus yang ketiga itu penegasan ulang. Oke, penegasan ulang bagian ini terletak pada paragraf 6, yang mana pada bagian ini menegaskan kembali pernyataan dari sebelumnya yang disampaikan dari pendapat tersebut. Yang keempat itu unsur kebahasaannya. Teks ini menggunakan pronomina
penunjuk yaitu pada kata ini. Unsur nominanya pada kata seperti contohnya sekolah, buku, manusia, dan juga siswa. Banyak menggunakan kata verba yaitu seperti mengamati, memaparkan, mencetak, mengajar, menggunakan konjungsi seperti namun, akan tetapi, karena, meskipun. Banyak terdapat istilah kata seperti pada kata kreatif, afektif, dan inovatif. Terima kasih. Baik, itu hasil analisis dari kelompok 1. Gus. Nah, siapa yang mau menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi? Silakan. Ada yang ingin Kelompok 3 menanggapi? ingin menanggapi, Bu. Aisyah? Aisyah dari kelompok 3? Ya, baik. Silakan Aisyah. Menurut kelompok 3 sendiri, hasil presentasi kelompok Rizal itu udah sangat bagus. Baik dalam penyusunan kalimatnya, bagian struktur dan unsur kebahasaannya juga dijelaskan secara lengkap sehingga mudah dipahami, Bu. Ya, baik. Silakan kalian evaluasi kembali, kalian perbaiki ya, kembali ke Google Classroom. Pokoknya hasil analisisnya alhamdulillah sudah bagus semua, sudah baik, hebat. Nah, bagaimana? Sudah terlihat soalnya? Sudah, Bu. Sudah selesai, Nak? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Langsung lanjut soal nomor 3. Sudah selesai, Nak? Selesai, Bu. Bisa, Bu. Lanjut. Soal nomor 4. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, lanjut ke soal nomor 5. Soal yang terakhir ya. Oke, sudah selesai? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya. Silakan kirim jawabannya ke WA pribadi Ibu ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Bu, Surya mau menyimpulkan, Bu. Surya, ayo silakan Surya. Teks eksposisi dibangun oleh 3 struktur, yaitu tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Dan teks Ya. eksposisi memiliki unsur kebahasaan yang meliputi promina, nomina, verba, kata hubung, atau konjungsi, dan istilah kata. Iya, tuh. Jadi hari ini kita telah mempelajari mengenai struktur dari teks eksposisi tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian Surya, bahwa struktur teks eksposisi itu ada 3 tadi ya. Yang pertama itu ada tesis atau pernyataan pendapat, yang kedua itu ada argumentasi, dan yang ketiga itu penegasan ulang. Lalu untuk unsur kebahasaannya ada pronomina, ada nomina, ada perba, kemudian ada selain perba tadi, ada konjungsi atau kata hubung, lalu ada istilah dan makna kata. Nah, sampai di situ, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai struktur dan unsur kebahasaan? Atau kalian sudah paham semua nih? Kalau dari hasil tes tadi sih kayaknya paham semua. Sudah paham semua? Yang ditanyakan, Bu, udah paham. Alhamdulillah, hebat semua ya. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membuat teks eksposisi dengan memperhatikan struktur, isi, dan unsur kebahasaannya. Ini silakan Ketua kelas pimpin doanya. Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.